Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jenny Budiarti dengan NPM 224111163 dari kelas manajemen 22C. Di sini saya akan menjelaskan tentang model empiris. Model empiris menawarkan solusi sederhana untuk perbandingan kuantitatif antara kondisi operasi yang berbeda. Model sederhana tersebut adalah persamaan Pauker yang digunakan untuk memperkirakan pengaruh laju arus terhadap kapasitas baterai yang tersedia. Untuk karakteristik tegangan, persamaan yang diadaptasi berdasarkan relasi Sperhart untuk perilaku pelepasan dipilih. Perilaku penuaan dimaksud melalui kurva atau yang disebut kurva stres dan kegagalan, dan dapat disertai hukuman atau kondisi yang menyebabkan peningkatan penuaan atau pendekatan perhitungan siklus yang lebih sederhana pun dilakukan, terutama dalam simulasi jangka panjang di mana penuaan baterai terjadi dalam beberapa waktu tahun. Harus dianalisis dan perbandingan desain atau kondisi sistem yang berbeda dimaksudkan. Model sederhana tersebut diambil karena kecepatan perhitungannya tinggi. Upaya parameterisasi sangat rendah karena sebagian besar model diatur dengan nilai yang diberikan oleh pabrikan. Model seperti ini biasanya memiliki akurasi yang rendah dan tidak dapat digunakan untuk analisis kinerja yang tepat. Untuk aplikasi dan jenis baterai baru, adaptasi diperlukan. Model empiris adalah pilihan yang baik untuk perbandingan kualitatif pengaruh berbagai kondisi pengoperasian, misalnya terhadap penuaan baterai. Model empiris didasarkan pada korelasi yang diperoleh dari analisis data eksperimen. Di antara model-model tersebut, model kesetaraan TET merupakan model empiris yang representatif dan sangat sederhana serta mudah digunakan. Model kesetaraan TNT didasarkan pada asumsi bahwa ledakan gas mirip dengan ledakan yang memiliki efisiensi tinggi. Ada banyak perbedaan antara ledakan gas dan ledakan padat, namun penggunaan faktor utilitas membantu memperbaikan kesenjangan tersebut. Model empiris yang telah digunakan untuk penunggangan data korupsi biasanya menggunakan proses pemasangan kurva untuk menggeneralisasi hasil percobaan. Penyesuaian kurva dapat dicapai dengan metode kuadrat terkecil, konvensional untuk menyesuaikan polinomial atau fungsi lainnya, atau bahkan konstruksi kurva secara manual, terutama jika kurva batas atau bawah diperlukan untuk konservatisme. Sebagai alternatif, beberapa pekerja telah menggunakan metode jaringan saraf untuk membangun model empiris perilaku korupsi. Meskipun jaringan saraf tiruan dapat menyediakan cara yang efisien untuk memodelkan data yang kompleks, sejauh yang kami ketahui, jaringan saraf tiruan tersebut belum digunakan dalam bidang korupsi nuklir, mungkin karena pemasangan model jaringan saraf tiruan pada data korupsi merupakan proses non-deterministik. Proses pemasangan dimulai dari model acak, dan jaringan yang berbeda akan diperoleh setiap saat. Akibatnya, sulit untuk mendukung penggunaan kecocokan jaringan saraf dalam aplikasi yang sangat penting bagi keselamatan. Meskipun model tersebut mungkin memberikan perilaku yang lebih baik daripada bentuk model lainnya, seperti kecocokan polinomial, masalah terkait adalah menentukan seberapa baik kecocokan tersebut. Suatu model adalah tidak adanya pengetahuan tentang jawaban yang benar. Pengembangan model empiris adalah metodologi umum yang digunakan untuk memperoleh korelasi langsung antara masukan dan keluaran baterai. Model empiris sangat berguna untuk menggantikan model matematika ketika kerangka matematika gagal membedakan atau mengintegrasikan suatu fungsi untuk melakukan analisis lebih lanjut. Misalnya, fungsi langkah terputus-putus mungkin secara akurat memodelkan sinyal berdenyut. Sebaliknya, model empiris terkait yang menggunakan fungsi trigonometri dapat menangkap tren data. Model empiris seperti Langmuir, Freundlich, Temkin, dan Dubinin-Raduskevich dapat digunakan untuk memodelkan adopsi molekul ke permukaan berdasarkan asumsi yang mendasarinya. Model Langmuir mengasumsikan permukaan homogen dan adsorpsi lapisan tunggal. Model Freundlich mempertimbangkan adopsi multiplayer pada permukaan heterogen. Model Temkin mengasumsikan bahwa panas adsorpsi molekul berkurang secara linear di setiap lapisan yang teradopsir.
Model empiris dapat memberikan hasil yang dapat diandalkan bila didasarkan pada sejumlah besar data uji, namun proses melakukan pengujian dalam jumlah besar, terutama dengan gas yang berbeda, seringkali memakan biaya dan tidak praktis. Model empiris seringkali tidak fleksibel, terutama selama pengembangan produk baru. Setiap kali produk kompresor baru dikembangkan, modelnya perlu divalidasi terhadap data pengujian. Keuntungan dan kerugian utama model empiris adalah sebagai berikut. Keunggulan model empiris diketahui memberikan pemilihan kompresor, skrup, dan penghitungan kinerja yang lebih cepat karena didasarkan pada hubungan relatif sederhana. Model empiris memberikan prediksi kinerja yang cukup akurat ketika kondisi pengoperasian kompresor mendekati kondisi pengujian yang menjadi dasar model empiris. Model empiris hanya dapat diturunkan dari data pengujian tanpa harus mempertimbangkan parameter geometrik dan perilaku aliran yang rumit pada kompresor skrup. Kekurangan model empiris: untuk mengembangkan model empiris yang akurat diperlukan data uji dalam jumlah besar, terutama pada variasi gas dan campuran gas. Prediksi kinerja dari model empiris cenderung menjadi kurang akurat karena kondisi operasi menjauh dari kondisi pengujian yang menjadi dasar model empiris. Sedikit modifikasi pada salah satu fitur kompresor skrup seperti mengubah bentuk profil atau posisi port injeksi oli dapat dibatalkan model empiris. Model empiris tidak didasarkan pada model fisik yang kuat dan karenanya persamaan dan algoritma seringkali tidak memberikan wawasan tentang perilaku fisik kompresor skrup. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.